Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya harap saudara tidak bosan mendengarkan firman Tuhan, tapi juga jangan lupa bisa membagikan kepada teman-teman yang lain. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca merenungkan firman-Mu, pimpin dan kuasailah hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan Amsal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Tema kita, jangan dikuasai kemalasan. Saudara-saudara, apa sih artinya malas? Menurut kamus, malas berarti tidak mau bekerja, atau tidak bernafsu, tidak bergairah melakukan sesuatu. Secara teologis, kata malas bukan saja tidak tertarik dalam hal-hal rohani, tetapi dia menjadi seorang yang pasif, bahkan apatis dalam aktivitas rohani. Kemalasan itu merusak dan mematikan. Amsal 19 ayat 15 menyatakan bahwa kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Dosa kemalasan menyebabkan cara hidup yang negatif dan juga bisa disebut sebagai pembinasa kesempatan. Jadi orang malas adalah orang yang membuang-buang kesempatan. Orang malas seumpama sepotong kayu yang terapung di air dan dibawa oleh arus tanpa gerak dan minat. Orang malas menghendaki jalan pintas atau sesuatu yang instan, mau dapat hasil tanpa usaha atau tanpa bekerja. Tapi saudara harus tahu bahwa kapal yang tidak punya mesin akan hanyut dibawa oleh arus. Demikian juga pemalas, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pada akhirnya akan tenggelam ke dalam kebinasaan. Banyak orang meninggal dalam kecelakaan mobil bukan karena mereka pengemudi yang bodoh, bukan karena mereka tidak pandai menyetir. Mereka pintar, tetapi mengantuk dan malas berpikir untuk istirahat. Dalam perumpamaan tentang talenta, tersedia hukuman bagi hamba yang jahat dan malas. Dia disebut hamba yang malas. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan atau yang dibebankan kepadanya. Dia tidak melakukan apapun. Saudara, dalam setiap bidang kehidupan, pemalas adalah orang yang kalah. Mahasiswa yang kerjanya tidur-tiduran tidak mungkin berhasil dengan baik. Dalam bidang pertanian, dalam bidang perdagangan, dalam sekolah, pabrik, perusahaan, dalam semua bidang kehidupan, membutuhkan kerajinan dan kesetiaan. Jika tidak, maka kegagalan sudah menanti di depan mata. Kemalasan adalah unsur perusak dalam hidup sehari-hari. Karena kemalasan banyak jiwa yang terhilang, sebab tidak ada yang memberitakan Injil. Kota-kota bisa diamuk oleh api karena kurang penjagaan. Banyak rumah tangga yang hancur karena istri atau suami yang malas. Bahkan kejahatan merajalela, itu banyak maling atau pencuri karena apa? Karena faktor kemalasan. Jadi saudara, banyak terjadi ya berbagai peristiwa karena kemalasan. Saudara, secara rohani ada juga banyak orang yang malas beribadah, malas baca Alkitab, malas dengar khotbah, malas berdoa, malas melayani, malas bersaksi, bahkan juga malas berbuat baik, malas memberi persembahan, malas membalas pesan WA, bahkan banyak orang yang malas tersenyum ya. Bisa tambahkan lagi daftarnya. Roma 12 ayat 11 mengingatkan kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi hati-hatilah, karena kemalasan bisa menjadi senjata ampuh yang dipakai iblis untuk merusak kehidupan kita, kehidupan generasi masa kini, bahkan juga generasi mendatang. Karena itu mari kita bangkit, mari kita bangun,
tinggalkan kemalasan, jangan dikuasai kemalasan. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang bisa terpengaruh ya dengan situasi lingkungan, ya situasi sekitar, sehingga ya, kadang-kadang bisa mengabaikan tugas, bisa muncul rasa malas. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan, tinggalkanlah budaya malas, jadilah bijak, dan kita mau menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kerajinan, bukan dalam kemalasan, supaya kami bisa berhasil dalam setiap bidang apapun yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.